الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, berkah-Nya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur dapat melaksanakan puasa Ramadan. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita di bulan yang suci ini. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat penting buat kita umat Islam, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul mubarak, syahrul siyam. Kata Allah alaihi wasallam, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahannam." Di dalam bulan Ramadan ini Allah membuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga ini penting buat kita, karena kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita diusir dari pintu-pintu itu, kalau kita ditutup pintu-pintu surga itu. Dan sebaliknya pada bulan Ramadan ini Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, "Wa yughlaqu fihi abwabul jahim." Allah menutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa tughallu fihi syayatin. Allah membelenggu, merantai setan-setan. Fihi lailatun khairatun alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Adalah anugerah yang sangat besar. Allah kabarkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Ya, Rasul tegaskan bahwa umat ini Allah izinkan nanti mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akan memasuki surga. Dan mereka memasuki surga itu melebihi cepatnya dari umat-umat yang lain. Karena umat yang lain, saudara-saudara sekalian, ibadahnya baru sedikit, macam-macam ibadahnya baru sedikit. Kita ada sholat,
ada zakat, kita ada puasa, kita ada jihad. Sehingga Allah buka pintu-pintu itu, ada 8 pintu, saudara sekalian. Pertama adalah Babur Rayyan, pintu Rayyan, pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Siapakah yang bisa masuk pintu Rayyan ini? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Ar-Rayyan merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang sungguh-sungguh berpuasa. Maka pintu ini akan dibuka dan ditutup kembali setelah orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk pintu ini seluruhnya. Yang kedua adalah bab as-sadaqah, pintu sedekah, di mana pintu ini pun dibuka pada bulan Ramadan, saudara. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah. Barang siapa yang gemar melaksanakan sedekah, kelak nanti dia pun akhir akan dipanggil oleh pintu sedekah ini. Allah buka pintu sedekah ini. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah babus sholat, pintu sholat, merupakan pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang umat Islam yang mereka sukses dalam melaksanakan sholat. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, sukseslah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Kemudian yang keempat adalah pintu jihad. Pintu ini pun dibuka pada bulan Ramadan ini, saudara-saudara sekalian. Dikhususkan bagi mereka yang sedang melaksanakan jihad, membela agama Allah, mempertahankan akidah, mempertahankan Baitul Maqdis. Allah buka pintu ini, pintu jihad, saudara-saudara sekalian. Yang kelima, Allah buka pintu zikir, bab az-zikir. Siapakah yang berhak masuk pintu ini? Mereka adalah ahli zikir, orang-orang yang senantiasa berzikir siang malam. Mereka melaksanakan zikir kepada Allah. Mereka melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tahajud. Mereka berzikir kepada Allah. Allah buka pintu zikir ini bagi mereka. Saudara, yang keenam adalah babul aiman, pintu surga yang dikhususkan kepada para kaum muslimin muslimat yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Di antaranya adalah orang yang Allah kasih musibah. Allah coba dia dengan buta. Orang yang buta, saudara sekalian. Tapi dia ikhlas, sabar. Tapi dia terima. Dia tetap tunduk kepada Allah. Dia laksanakan perintah Allah. Dia jauhkan larangan-larangan Allah. Orang ini tidak ada lain pekerjaannya hanya untuk Allah. Maka pantaslah babul aiman, pintu ini dikhususkan bagi orang-orang tersebut. Ialah hidup kemudian mati. Tidak banyak yang dia bisa perbuat kecuali adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka Allah masukkan dalam surga tanpa dihisab, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketujuh adalah babul ihsan, pintu orang-orang yang berbuat kebajikan, orang yang ihsan, orang yang hatinya tunduk kepada Allah, orang yang perkataannya tunduk kepada Allah, tidak pernah menyakiti orang lain. Masya Allah. Bertutur kata yang baik,
senantiasa perkataannya adalah perkataan yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Perbuatannya juga perbuatan yang baik selama hidupnya. Orang ini berhak masuk babul ihsan, pintu kebaikan, selagi dia tetap melaksanakan sholat lima waktu. Saudara-saudara sekalian, yang kedelapan adalah babul walid. Ini adalah pintu-pintu kita yang masih punya orang tua, anak-anak kita yang masih punya orang tua. Babul walid ini dikhususkan kepada mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya. Hai anak-anak muda, pintu surga Anda ada di rumah, bukan di jalanan, bukan di mall. Itulah orang tua Anda. Kalau Anda berbakti kepada orang tua Anda, Allah akan masukkan Anda melalui babul walid, pintu orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian, dalam Ramadan ini Allah buka itu semua pintu ini, karena semua amal ini ada di bulan Ramadan. Maka inilah Ramadan, satu bulan yang sangat penting, yang sangat Allah berikan peluang besar kepada kita, umat Islam, umat yang beriman. Saudara-saudara sekalian, disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan 70 umat telah wafat. Umat kita, umat manusia sudah 70 yang sudah wafat. Dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa, tinggal umat Muhammad yang sekarang ini. Kata beliau, kalianlah umat yang terakhir, umat yang paling mulia di sisi Allah, umat yang Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Masya Allah. Saudara sekalian, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya surga itu sangat luas. Bagaimana di dalam Al-Quran tadi yang Fatih bacakan, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Langit ini 7 lapis, saudara. Bumi juga sama. Berapa luasnya? Kalau dihamparkan antara langit dan bumi, sangat luas sekali. Artinya kalau semua orang bertobat dari Nabi Adam sampai sekarang, surga dimasuki oleh kita semua, tidak akan penuh sesak, tetap mampu menampung seluruh manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Rasulullah, surga itu jarak antara pintu satu surga dengan pintu satu yang lain adalah jarak perjalanan 40 tahun. Kalau kita masuk melalui pintu sholat, kemudian kata malaikat, sholatmu nggak beres, nggak bisa masuk pintu ini, silahkan cari pintu yang lain. Jalan kita 40 tahun jalan kita. Maka sholatlah dengan sebaik-baiknya supaya kita masuk pintu sholat dan ditolak. Para sahabat Rasulullah SAW begitu jauhnya dia jarak antar tempat tinggal dengan sholat, dengan masjidnya, mereka berjalan jauh. Karena tahu hadis ini betapa jauh jarak antar satu pintu dengan pintu yang lain. Kalau pintu ini kita ditolak, jalannya 40 tahun baru ketemu pintu berikutnya. Kalau pintu berikutnya masih ditolak lagi, jalan lagi Pak. Gila mungkin ya.
Ketika Muhammad masuk duluan karena pintunya banyak, dia bisa masuk duluan. Apa maknanya? Bersungguh-sungguhlah kita dalam ibadah, dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam puasa kita. Begitu kita masuk pintu itu, sudah masuk Pak. Tidak usah lagi geser-geser jauh perjalanan. Kalau 3 kali 40 tahun, 120 tahun kita jalan. Ada yang sanggup. Kalau di dunia tidak sanggup. Kita jalan 120 tahun. 3 hari saja kita jalan sudah bengkak kaki kita. Sudah tidak kuat. 3 hari tidak kuat. Saudara-saudara sekalian, itu jarak antara satu pintu dengan satu pintu yang lain. Begitu luasnya surga Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ada pintu yang besar, ada pintu yang kecil. Berapa luasnya pintu yang besar? Pintu yang besar luasnya adalah antara Mekah dan Basrah. Mekah itu di Arab, Basrah itu di Irak. Pintunya Pak luasnya dari Mekah sampai ke Irak. Insya Allah, luas sekali. Saudara sekalian, kalau diukur, kita cari di komputer berapa sih jarak antara Basrah dengan Mekah? Ternyata 1.574 km. Kalau berjalan kaki, sejauh perjalanan 10 hari. Itu yang besar antara kusen kanan dengan kusen kirinya 10 hari kalau kita mengukur. Kalau kita kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk pintu itu, pengen mengukur, saya kira tidak ada yang berani mengukur. Apa yang 10 hari? Tidak masuk surga, kita mengukur. Terlalu luas pintu. Kemudian ada pintu yang kecil disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Berapa jaraknya? Pintu yang kecil jaraknya adalah antara Mekah dan Hajar. Berapa kilometer jarak antara Mekah dan Hajar? Ternyata 314 kilometer melalui Jeddah. Kalau jalan kaki pintu kecil berapa hari? 3 hari kita jalan kaki Pak. Antara kusen dengan kusen yang sebelah kanan dan kiri, 3 hari kita jalan kaki. Jauh. Saudara-saudara sekalian, penjelasan-penjelasan dari Rasulullah ini menambah semangat dan kuatnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang suci ini. Karena sekali lagi Allah buka seluruh pintu-pintu surga, yaitu pintu rayyan, pintu puasa, pintu sholat, bagus sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu zikir, babul iman, pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan pintu ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan kepada sesama manusia dan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu surga buat kita di yang akhir nanti, sehingga kita mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.